Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil kerja kelompok kami, yaitu mereview jurnal penelitian dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan, Studi pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Bontang. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Diah Hanggraini. Untuk yang selanjutnya yaitu ada anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Elistina Komariah dengan NIM 19031110085. Yang kedua ada Novita Aprilia dengan NIM 19031110086. Dan yang terakhir ada Friska Ika Fatmasari dengan NIM 19031110092. Pokok pembahasan dari jurnal penelitian ini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam kelebihan dan kekurangan jurnal. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan. Karyawan merupakan aset dan unsur utama dalam organisasi yang memegang peranan sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan meningkatkan kinerja karyawan. Jadi, karyawan yang mempunyai kinerja yang baik maka akan mempermudah organisasi untuk mewujudkan tujuan atau goals dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi, karena sumber daya manusia merupakan perencana, pelaku atau orang yang melakukan dan penentu terwujudnya tujuan dari sebuah organisasi. Sumber daya manusia pada suatu perusahaan harus dilatih dan dikembangkan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan, sehingga karyawan tersebut bisa lebih produktif dalam bekerja dalam sebuah organisasi. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada karyawan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, skill atau keterampilan, dan kemampuan karyawan. PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bontang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan perbankan ini meliputi 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga memberikan jasa bank lainnya. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan keluhan masalah mengenai pelayanan yang diberikan oleh karyawan PT Bank Mandiri Persero Tbk Bontang masih banyak terjadi, di mana untuk karyawan di sini ini seringkali melakukan kelalaian sehingga pelayanan yang diberikan kepada nasabah kurang optimal. Selain itu, juga permasalahan seperti tidak mencapai target bagian marketing pemasaran, serta terjadinya kredit macet pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Bontang. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bontang yang sudah mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang berjumlah 122 karyawan, dengan sampel yang dipilih yaitu 50 karyawan tetap. Kemudian, sumber data dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip perusahaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk menguji instrumen penelitian digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk menganalisis data adalah uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas data. Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model analisis regresi linier berganda. Dan untuk menguji hipotesis digunakan teknik uji F, uji T, dan dengan melihat nilai standar koefisien beta.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Diperoleh hasil bahwa nilai SIG-R item pertanyaan lebih kecil dari 0,05 atau nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,3, yang berarti tiap-tiap item variabel adalah valid, sehingga item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Berdasarkan tabel tersebut, semua variabel memiliki nilai koefisien alpha-Cronbach lebih dari 0,6, sehingga instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian tersebut sudah reliable, sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, berdasarkan tabel tersebut, variabel bebas memiliki variance inflation factor kurang dari 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji normalitas. Berdasarkan tabel, nilai signifikansi residual regresi yang terbentuk lebih besar dari taraf nyata 5%, sehingga asumsi normalitas tersebut terpenuhi. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Diagram tampilan scatter plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga sisaan mempunyai ragam homogen atau konstan, atau tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Kemudian ada analisis regresi linier berganda. Nah, berdasarkan tabel tersebut, hasil adjusted R atau koefisien determinasi sebesar 0,557. Artinya bahwa 55,7% variabel kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu pelatihan dan pengembangan. Sedangkan sisanya, yaitu 44,3%, akan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengujian hipotesis terdiri dari dua uji, yaitu uji F dan uji T. Untuk uji F, nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 31,825 lebih besar dari 3,195, atau nilai sig F 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka model analisis regresi adalah signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat atau kinerja karyawan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas, yaitu pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada uji T. Hasil T-test antara pelatihan dan kinerja karyawan menunjukkan T hitung sebesar 2,300. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,300, lebih besar dari 2,012, atau nilai sig T 0,026 lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan adalah signifikan. Kemudian, hasil T-test antara pengembangan dengan kinerja karyawan menunjukkan T hitung sebesar 3,382. Nilai T hitung, karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 3,382 lebih besar dari 2,012, atau nilai sig T 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh pengembangan terhadap kinerja karyawan adalah signifikan. Selanjutnya, uji regresi linier berganda. Variabel pengembangan memiliki nilai koefisien standarisasi terbesar, yakni sebesar 0,482, sehingga variabel pengembangan lebih dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, untuk di nomor 4, ada pembahasan bahwa berdasarkan hasil analisis dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui secara simultan bahwa pelatihan atau X1
terdiri dari 3 indikator, yaitu antara lain ada partisipasi karyawan, lalu ada perubahan karyawan, dan yang terakhir ada tenaga pelatih yang berkualitas. Lalu selanjutnya untuk pengembangan atau X2 terdiri dari 5 indikator, antara lain ada prestasi karyawan, kedisiplinan karyawan, absensi, tingkat kerjasama, dan juga prakarsa. Untuk indikator-indikator tersebut yang telah disebutkan mempengaruhi kinerja karyawan PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bontang. Hal ini berarti bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Bontang sudah baik dalam mempengaruhi kinerja karyawannya. Untuk lanjutan dari pembahasan yang tadi, ada poin lanjutannya, yaitu jika dilihat dari variabel indikator pelatihan, yaitu ada partisipasi karyawan dan perubahan karyawan Bank Mandiri yang sudah baik dalam mengikuti pelatihan yang dilakukan perusahaan serta mempengaruhi kinerja karyawan. Namun, dalam melakukan pelatihan kepada karyawannya, Bank Mandiri masih perlu meningkatkan lagi, terutama pada tenaga pelatih yang berkualitas, seperti tenaga pelatih yang baik, dan menguasai penyampaian materi agar karyawan yang mengikuti pelatihan dapat dengan mudah mempelajari dan memahami materi yang diberikan oleh pelatih. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu ada sedangkan untuk pengembangan karyawan yang dilakukan Bank Mandiri sejauh ini sudah baik. Dilihat dari variabel indikator pengembangan yaitu prestasi kerja, kedisiplinan, dan tingkat kerjasama karyawan Bank Mandiri dengan rata-rata item yang baik. Namun harus tetap meningkatkan lagi pada prakarsa karyawan atau inisiatif karyawan, di mana Bank Mandiri terus mengembangkan tingkat inisiatif karyawannya seperti inisiatif dalam bekerja semakin meningkat, mengembangkan kemampuan karyawan dalam mengambil keputusan yang baik, dan juga inisiatif dalam menyusun rencana kerja untuk suatu pekerjaan agar dapat meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut. Lalu, untuk poin selanjutnya yaitu ada mengenai dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelatihan dan pengembangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT Bank Mandiri Persero Tbk Bontang. Lalu, selanjutnya yaitu berdasarkan hasil uji dominan telah didapatkan bahwa hasil pengembangan bisa merupakan hasil yang paling dominan yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selanjutnya yaitu ada nomor 5 yaitu kesimpulan. Di mana kesimpulan ini terdiri dari 2 kesimpulan yaitu mengenai pada segi pelatihan didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelatihan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Pelatihan yang dilakukan PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bontang dapat dikatakan sudah baik, namun masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama pada tenaga pelatih yang berkualitas. Dan untuk poin yang kedua, yaitu pengembangan, memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa pengembangan mempunyai pengaruh yang paling kuat jika dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Maka pengembangan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama yaitu kelebihan. Struktur jurnal sudah lengkap mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran. Kemudian pada subbab hasil penelitian juga disertai dengan tabel sehingga pembaca akan lebih mudah memahami.
Namun, kekurangan dari jurnal ini yaitu tata letak kepenulisannya pada subbab hasil dan penelitian kurang rapi, sehingga kurang efektif dan membuat pembaca kurang nyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.